Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Aisyah, CGP Angkatan 2, Kabupaten Lebak. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang praktek coaching di komunitas pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan coaching di sekolah saya, yaitu di SDN 1 Rangkas Bitung Barat. Yang berperan sebagai coach yaitu saya sendiri, Lilis Aisyah, dan yang akan berperan sebagai coach yaitu Dara Puji Rahayu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lilis. Salam. Bu, ada waktu buat ngobrol nggak? Ada sih. Kalau hari ini kebetulan saya juga udah beres ngajar nih. Ada apa ya? Ini Bu, ada sedikit masalah di kelas. Pantes. Akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Dara itu kurang semangat. Biasanya kan energi, semangat, ceria gitu ya kalau di ruang guru kita ngobrol-ngobrol. Tapi kalau akhir-akhir ini saya perhatikan juga kayak lesu gitu, kayak ada sesuatu gitu. Kalau Bu Dara tidak keberatan, apa sih yang Bu Dara rasakan minggu-minggu sekarang ini? Jadi di kelas saya Bu ada yang masih belum lancar membacanya. Jadi saya bingung mengajarkan anak itu seperti apa. Oh gitu. Lalu tujuan Bu Dara ngobrol sama saya apa nih? Ya, saya harap setelah ngobrol sama Ibu, saya mendapatkan solusi yang terbaik untuk anak murid saya agar bisa cepat lancar membaca. Oh gitu ya. Jadi Bu Dara itu akhir-akhirnya terlihat sedikit murung karena ada masalah ya. Iya Bu. Coba bisa dijelaskan secara rinci tidak bagaimana keadaan ataupun situasi pembelajaran yang terjadi pada saat anak yang belum bisa membaca itu ketika di sekolah? Jadi anak yang belum lancar membaca itu masih keliru tentang hurufnya Bu, masih tertukar-tukar, misalnya B dan D masih tertukar. Jadi ya susah mengikuti pembelajaran yang saya lakukan sehari-hari Bu. Oh gitu. Selama ini apa sih yang udah Ibu Dara lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi saya sudah memberikan jam tambahan ketika pembelajaran sudah selesai Bu. Jadi teman-teman yang lainnya pulang, dia yang belum bisa lancar membaca, saya beri jam tambahan setelah pulang sekolah Bu. Oh, wah itu sebenarnya udah bagus banget tuh ide Bu Dara dengan memberikan tambahan jam pelajaran. Tapi bagaimana tuh hasilnya? Efektif atau tidak kepada anak tersebut? Kurang efektif Bu, malahan si anak itu nangis karena pengen ikut pulang dengan teman-temannya. Jadi saya nggak tega deh Bu, pembelajarannya tidak saya lakukan kembali yang tambahannya. Oh begitu. Ketika Bu Dara tidak tega melihat anak harus pulang tidak berbarengan dengan temannya, lalu rencana apa lagi itu? Atau langkah-langkah apa lagi yang sudah ditempuh oleh Bu Dara? Saya sih mau mencoba untuk komunikasi dengan orang tuanya Bu, mencari jam pembelajaran yang anak dan orang tua dan saya juga sepakat untuk belajar lebih ke membaca. Oh, good idea tuh, saya juga setuju kalau gitu. Bu Dara jadi akan melakukan komunikasi dulu ya dengan orang tua siswa tersebut. Nah, kira-kira kapan nih Bu Dara akan melaksanakan rencana itu? Besok atau lusa saya secepatnya akan komunikasi dengan orang tua Bu. Wah bagus tuh. Nah kalau saya tanya nih ya Bu Dara, kalau saya konversi nih ke dalam nilai dari 1 sampai 10, Bu Dara seberapa yakinnya akan melakukan rencana Bu Dara itu? Dan 1 sampai 10 ada di grade mana tuh Bu Dara untuk hasil yang akan dicapai nanti? 8 Bu. Wah ternyata Bu Dara optimis nih ya. Oke, nah selain tadi yang sudah diceritakan, ada hal lain tidak yang akan Bu Dara lakukan pada waktu jangka-jangka pendek ini atau minggu-minggu ini?
Jadi saya punya rencana nanti saat saya sepakat dengan anak dan orang tua untuk belajar tambahan, saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik, Bu. Misalnya kartu huruf yang berwarna-warni. Wah, mantap banget tuh idenya. Apakah apa tuh harapan Budara dengan Budara melakukan pembelajaran dengan menggunakan media ya yang atau kartu huruf yang berwarna-warna, itu harapannya apa? Jadi saya harapkan anak itu tertarik melihat huruf-huruf yang berwarna-warni. Jadi kalau anak tertarik, maka dia akan dengan senang hati saat belajar. Oke, bagus banget. Saya setuju tuh Budara dengan idenya Budara. Nah, untuk menjalankan idenya Budara itu, kira-kira siapa tuh yang akan membantu? Ada tidak pihak yang bisa membantu menjalankan rencananya Budara itu? Orang tua. Oke, baik. Dalam Budara sudah akan punya rencana-rencana tentang langkah-langkah yang akan diambil. Lalu apa komitmen yang akan Budara ambil terhadap rencana yang sudah disusun itu? Jadi komitmen yang akan saya buat itu pastinya dengan orang tua dan segera menjadwalkan pembelajaran agar segera terlaksana. Wih, mantap. Saya kasih dulu jempol nih buat Budara. Kira-kira seberapa yakin Budara tentang hasil dari rencana yang sudah Budara susun ini? Sangat yakin, Bu, dan saya semangat karena agar anak itu bisa mengikuti pembelajaran, tidak tertinggal dengan teman-temannya. Luar biasa semangat Budara ini ya. Memang Budara ini saya selalu apresiasi sebagai rekan sejawat yang memang punya banyak potensi, semangatnya tinggi, ide kreatifnya juga banyak. Nah, saya mau tanya juga nih, gimana perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol santai ini? Alhamdulillah, Bu, saya sangat terbantu dan saya sangat puas. Akhirnya saya bisa menemukan solusi untuk masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah, tetap semangat ya Budara ya. Ya, terima Saya kasih. selalu dukung untuk kesuksesan rencana yang sudah Budara susun. Terima kasih, Bu Lili, sudah meluangkan waktunya untuk membantu dan mendengarkan masalah saya. Sama-sama Budara. Bapak Ibu, teman-teman CGP yang hebat, baru saja tadi saya dengan teman sejawat saya yaitu Ibu Dara Puji Rahayu sudah melakukan praktek coaching dalam konteks pendidikan. Praktek coaching yang baru saja kami lakukan itu menggunakan model Tirta, yaitu melalui tahapan T-nya itu adanya tujuan, I-nya adanya identifikasi, R-nya rencana aksi, dan T-nya yaitu tanggung jawab. Dari praktek coaching tersebut sudah nampak adanya tujuan dari coaching yang sudah dilakukan dan juga adanya identifikasi masalah yang dihadapi oleh coach. Melalui pemberian pertanyaan reflektif dan mendalam, coach mampu menggali potensi dalam dirinya sehingga dapat menyusun rencana aksi yang akan dia jadikan sebagai solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Untuk menjalankan rencana aksinya dengan penuh komitmen tinggi dan rasa tanggung jawab, coach pun menyusun rencana untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Bapak Ibu CGP yang hebat, coaching merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan belajar yang berpihak pada murid. Mengapa demikian? Karena pada proses coaching terdapat penggalian potensi dari diri seseorang. Jadi bukan hanya untuk menyelesaikan ataupun mencari solusi dari suatu permasalahan, tapi lebih ditekankan pada penggalian potensi dari diri seorang coach itu sendiri. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang coach, yaitu kemampuan membangun hubungan baik, kemampuan berkomunikasi dengan baik,
dan melakukan komunikasi yang memberdayakan. Komunikasi yang mampu menstimulus potensi yang ada dalam diri coach. Bapak Ibu CGP, teruslah untuk selalu berusaha melakukan upaya untuk melakukan pemenuhan kebutuhan belajar yang berpihak pada murid. Melalui coaching ini, kita dapat menggali potensi dari siswa ataupun rekan sejawat, sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk menuju kebahagiaan hidup lahir dan batin. Semangat, selalu terinspirasi, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.